Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada podcast kita kali ini kita akan membahas tentang sejarah Syekh Ahmad Yasin atau Mogek Langit. Untuk itu kita telah kedatangan narasumber, yaitu beliau adalah seorang pemerhati sejarah, khususnya tentang sejarah Melayu Pulau. Langsung saja kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi, Tengah. Selamat pagi, Adinda. Untuk lebih afdolnya podcast kita ini, langsung saja kami persilakan Ongah memperkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya adalah Ali Amran. Tempat tanggal lahir Pancahan 17 Juni tahun 1963. Anak pasangan suami istri Arjun dan Hajah Nurdana. Pekerjaan saya sehari-hari adalah pernah menjadi guru bumi dan antariksa di SMP Negeri 2 Rau atau SP Standar. Kemudian pada tahun 1999 pindah ke SMP Negeri 4 Kota Padang Sidimpuan. Di sana saya sebagai guru agama Islam dari tahun 1959 itu sampai dengan 2009, yaitu saya membawakan mata pelajaran agama Islam. Kemudian juga saya pindahkan ke SMP Negeri Sitinjak. Di sana saya membawakan mata pelajaran IPA. Kemudian saya diberi amanah sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 4 Angkola Barat, yaitu Angkola Sangkunur yang sekarang, yaitu sebagai kepala sekolah. Dan terakhir pensiun pada tahun 2023 di SMP Negeri 1 Batang Toru Tapsel. Ini tentang riwayat pekerjaan saya. Oke ya, kita awali dengan pertanyaan pertama. Kedatangan Syekh Ahmad Yasin atas panggilan Raja Mangkubumi ke-23, yaitu Jahidin. Bagaimana ceritanya? Ya. Pada tahun 1829, Syekh Ahmad Yasin yang dipanggil oleh Raja Mangkubumi Jahidin dari Huta Siantar untuk membawa sebagai pemangku adat di bidang hukum di Kuryah Tarung-Tarung. Inilah kedatangan daripada Syekh Ahmad Yasin ini, yaitu sebagai pemangku adat dalam bidang hukum, yaitu nama adat sukunya adalah Mogek Langit, atau Mogek artinya penggugat, langit artinya tinggi, jadi penggugat hukum tertinggi. Jadi kalau kita analogikan dengan bahasa sekarang, ini adalah jaksa penuntut umum di Kuryah Tarung-Tarung. Ini atas panggilan daripada Raja Mangkubumi yang bernama Jahidin pada waktu itu, gitu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, silsilah Syekh Ahmad Yasin atau Mogek Langit ini kemudian kemudian secara tanah wilayahnya di Kuryah Tarung-Tarung, dan juga bagaimana
eh, kisah perjodohan mereka. Persilakan dari silsilah beliau. Ya, Syekh Ahmad Yasin ini sebelum dipanggil oleh Raja Mangkubumi Jahidin, dia itu adalah seorang ulama di Huta Siantar dan sebagai murabbi atau penterbiah. Nah, maka dia sampai mengembangkan dakwahnya sampai ke daerah Nias. Maka sampai di daerah Nias itu dia bertemu jodohnya dengan seorang istri yang berparas cantik, yaitu kami panggil dengan Uci Kroteh. Nah, ini disitulah seperti kata orang di Rao, asam di darat, ikan di laut, bertemu dalam belanga. Maka inilah kisahnya. Maka Uci Kroteh yang berparas cantik ini menjadi istri daripada yang kami, yaitu Syekh Ahmad Yasin yang membawa gelar Mogek Langit di Kuliah Tarung-Tarung. Begitu. Artinya pertanyaan tadi maksudnya yang silsilah tadi tahun lahirnya atau bagaimana? Bisa? Bisa. Ya. Tahun lahir daripada Syekh Ahmad Yasin ini, yaitu beliau lahir pada tahun 1802 Masehi. Di dalam riwayatnya, beliau itu lebih tua 5 tahun dibandingkan dengan istrinya Uci Kroteh. Berarti Uci Kroteh ini lahir pada tahun 1807 Masehi. Begitu. Kemudian bisa menjelaskan tentang tanah riwayat daripada Mogek Langit. Silakan. Ya, berita yang kami terima dari bapak kami atau orang tua-tua kami, beliau ini dikasih gelar Soko. Tentu ada Soko, ada pusakonya. Sokonya itulah Soko Mogek Langit. Maka dia diberi pusaka, yaitu dengan nama Tobek Sawah Lie. Tobek Sawah Lie itu berada di sekitar Kubu Cotu yang sekarang. Kemudian ada lagi Tobek Sawah, banyak kolamnya ini. Ada lagi Tobek Sawah Lie Limawasam. Inilah tepatnya di Tobek Utanauli yang sekarang, yaitu Tobek Pikanan. Ini dari yang diterima oleh Syekh Ahmad Yasin dari Soko Mogek Langit yang diberikan oleh Raja Mangkubumi. Kemudian ada lagi Tobek Sawah Lombah, itu berada di Tarung-Tarung. Kemudian ada lagi Tanah Serosah. Tanah Serosah ini yaitu di daerah Tarung-Tarung juga. Ini yang diberikan Soko dan Pusoko yang diberikan oleh Raja Mangkubumi pada masa itu. Demikian berita yang kami terima dari para tetua-tetua kami. Dan faktanya sekarang wilayah tersebut masih ada. Iya, kalau wilayah itu wilayahnya tentu ada, tapi siapa yang punya saya nggak tahu lah, nggak sampai ke sana saya. Siapa yang punya secara pribadi itu saya nggak sampai mendalam begitu. Pertanyaan selanjutnya, jabatan Mogek Langit di Kuliah Tarung-Tarung ini apa peran dan fungsinya? Persilakan. Ya, jabatan Mogek Langit itu seperti yang saya katakan tadi, yaitu jabatan seorang pemangku hukum, yaitu pemangku hukum. Mogek artinya menggugat, penggugat. Langit artinya tinggi, itu penggugat tertinggi di Kuliah Tarung-Tarung. Kalau kita analogikan supaya bisa mengambil pengertian, yaitu jaksa penuntut umum. Inilah jabatan daripada Mogek Langit itu.
Kemudian Megek Langit itu orang ada suku adatnya. Suku syaraknya itu imam. Imam di Kuria Tarung-Tarung. Ini yang sepengetahuan kami. Begitu. Jadi fungsinya berarti dua. Ada orang adat dan pembantu syarak, ya. Oke kan? Pertanyaan selanjutnya, peristiwa apa yang menyebabkan Megek Langit ini sampai hijrah ke Kota Hulu atau Muara Sepong? Silakan. Oh, begini. Daerah Tarung-Tarung Rau ini kan adalah termasuk basis perlawanan Belanda dengan Tuanku Rau. Kemudian sedangkan Syekh Ahmad Yasin ini termasuk pengikut atau termasuk tangan kanan daripada Tuanku Rau sendiri. Jadi pada satu ketika itu pihak Belanda dan rombongannya sering mengadakan rapat di Tarung-Tarung ini. Jadi pihak Belanda ini tidak menunjukkan akhlakul karimah kepada istri daripada Syekh Ahmad Yasin. Karena tidak menunjukkan akhlakul karimah, dia seorang pemangku hukum, seorang ulama, ahli mantik mani, tentu dia merasa kurang senang. Sudah diadakan teguran 1 kali, teguran sudah 2 kali, teguran sudah 3 kali, bahkan mereka masih menyepelekan akhlakul karimah. Maka pada suatu ada rapat pertemuan di Muarwasi, ya Syekh Ahmad Yasin mengambil sewahnya membawa sewah di pinggang bersama beberapa pengikutnya atau mutarobinya. Sesampai di sana ada rapat tertentu, kemudian sempat terjadi hal-hal pertengkaran sehingga menimbulkan kontak fisik, sehingga pihak daripada Ahmad Yasin ini, Syekh Ahmad Yasin, sempat membunuh pihak daripada Belanda. Karena pihak Belanda yang masih hidup, mereka lari. Dan pihak daripada rombongan Syekh Ahmad Yasin terus memudikkan Sungai Asik beberapa waktu lamanya, yaitu kira-kira beberapa jam. Kemudian perasaannya berubah supaya jangan diketahui oleh pihak lawan, mereka memudikkan hulu Sungai Sibinail, tidak lagi Sungai Asik. Sungai Sibinail yang kalau dalam bahasa Raunya melipek jojak. Ini artinya siasatnya melipek jojak bahasa Raunya supaya jangan tercium oleh musuh. Maka dia memudikkan Sungai Sibinail, Batang Sibinail, sampailah ke daerah Hulu Sibinail. Sampai di sana timbul lagi prasat, pasti datang pihak lawan mengejar. Setelah sampai di Kutub atau Sepong, apa yang Syekh Ahmad Yasin atau Megek Langit yang mereka perbuat di Sepong ini? Sampai di sana mereka tetap mengembangkan dakwahnya, tapi supaya jangan tercium oleh musuh, maka bahasa mereka dirubah menjadi pada semulanya Muara Sepong ini bahasanya adalah bahasa Melayu Rau, sama, tidak ada beda. Tapi karena siasah untuk menghindari musuh, maka mereka menukar bahasanya, dibelok-belokkan bahasanya supaya musuh tidak tercium bahasa ini adalah pihak lawan. Mereka seperti saya contohkan, Komano itu ditukar menjadi Kemono. Siapo ditukar menjadi Siopo. Mengapo ditukar menjadi Mengopo. Makan
ditukar menjadi market atau moket. Begitu. Kemudian nama ditukar, siapa namanya, siapa gelanya, siapa gelanya. Ini bahasa yang bahasa Rau yang ditukar sebagai siasah. Ini kalau kita tanya pun orang tua-tua dari Morsip ini, karena saya juga pernah bertanya kepada Bapak almarhum Ali Napiah, itu beliau itu menjawab demikian, betul, begitu adanya, begitu deh. Artinya sebelum kedatangan saya Ahmad Yasin atau bilang bahwa di Kota Hulu atau Marespong ini mereka menggunakan bahasa Melayu Rau. Dan juga secara faktanya sekarang ini bisa ditemukan kampung-kampung dan juga yang membawa katakanlah pucuk adat di sana. Begini. Karena leluhur daripada orang-orang daripada Morsip ini adalah dari Rau. Ini mereka itu sebenarnya tetap mengenal dengan bahasa Rau, dan kemudian nama-nama faktanya sekarang nama-nama kampung di Marespongi ini banyak yang sama dengan nama-nama kampung yang datang dari Rau, seperti Tanjung Alai, ada Tanjung Alai di sini. Kemudian Kotorojo, ada kata Kotorajo di Rau, itu berasal daripada Kotorajo. Kemudian ada lagi yang tidak yaitu pucuk adat di sini adalah Datu Rimambang Sati. Ini adalah pucuk adat yang berasal dari Rau, yaitu anak yang paling kecil daripada Raja Mangkubumi. Ini yang bernama dari Putih Sangkabulan. Ini Datuk Rimambang Sati. Ini adalah silsilah daripada Raja Mangkubumi. Begini, ini yang kami peroleh dari para tetua-tetua pada zaman dahulu kepada kami. Begitu. Ada lagi? Perkiraannya Syekh Ahmad Yasin atau Magelangi berapa lama bermukim di Morespongi ini? Keterangan atau berita yang kami terima, Syekh Ahmad Yasin ini bermukim di Morespongi sekitar antara 6 tahun sampai 7 tahun. Begitu. Kemudian mereka itu balik lagi ke Tarung-Tarung, ke Kuryah Tarung-Tarung, dan Magek Langit. Syekh Ahmad Yasin tetap membawa gelar pusakanya, saka dan pusakanya, yaitu Mogek Langit. Begitu. Oke, artinya sekembalinya Syekh Ahmad Yasin dan rombongan ini, adakah selain dari Morespongi, dari kampung-kampung yang lain yang mengikuti Syekh Ahmad Yasin ini ke Kuryah Tarung-Tarung ini? Dan faktanya sekarang ini, apakah ada kampung-kampung tertentu di luar di Kuryah Tarung-Tarung ini yang orang-orangnya berasal dari rombongan Syekh Ahmad Yasin tadi? Begini, ada beberapa kampung di sini di daerah Luak Rau ini yang berasal dari Marespongi. Seperti daerah Pulau. Ini berasal daripada Marespongi sebagai pengikut daripada Syekh Ahmad Yasin. Kemudian daerah Pulau, daerah Tarung-Tarung bagian barat. Ini mereka membuat kampung di sana dengan nama Koto Sawah. Ini namanya kampung dari saudara kita yang dari Marespongi ini, Koto Sawah, yaitu bisa faktanya kita lihat sekarang, yaitu di pertemuan mereka itu berdatuk atau berpenghulu kepada Maharaja Datuk.
yaitu di pertemuan. Kemudian ada 3 negeri, ini yang berasal dari Pakantan lagi. Ada beberapa negeri sini, seperti negeri Padang Tinggi, negeri Tarung-Tarung, negeri Pancahan, itu banyak yang berasal dari Pakantan, sehingga yang datang dari Pakantan itu seperti di Tarung-Tarung, inilah Koto Kocek yang sekarang, termasuk nenek saya, ini berasal dari Pakantan, yaitu nenek saya yang bernama Siti Maur, itu anak Raja Pakantan di Pakatan Dolok, itu nama ayahnya adalah Limbayung. Limbayung yaitu seorang raja pada masa itu di Pakantan Dolok. Begitu. Itu termasuk ya berasal dari Pakantan, yaitu Koto Kocek. Koto Kocek ini. Kalau Koto Godang tadi sudah jelas, itu adalah yang dibuka oleh bapaknya Tuan Kurao, yaitu yang bernama Nurul Alam. Begitu. Ya. Mengenai aktivitas dari Syekh Ahmad Yasin ini kembalinya dari Koto Hulu atau Marespon tadi, apa saja aktivitas selain melakukan dakwah? Iya, yes. Aktivitas dia setelah dia kembali ke kuliah Tarung-Tarung, dia tetap mengemban jabatan Mogek Langit. Ya sebagai pemangku hukum, sebagai sokonya, dan tetap sokonya pada saat itu tetap beliau yang memegangnya. Begini, dia tetap sebagai pemangku hukum di kuliah Tarung-Tarung. Ya, artinya kembali kepada fungsinya semula. Iya, kembali kepada fungsinya semula. Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya nggak? Ya. Sepengetahuan nggak? Atau yang saya tahu nggak? Ya. Siapa saja yang mengemban atau yang membawa Soko Mogek Langit dari awal saya Mogek Langit yang pertama sampai yang sekarang? Ya. Yang membawa Mogek Langit yang pertama itulah tadi kakek daripada ayah saya yang berasal dari Utasiantar ini. Inilah Syekh Ahmad Yasin, yaitu dipanggil oleh Raja Mangkubumi Jaidin pada tahun 1829, kan begitu. Itu diemban beliau pada tahun 1829 sampai pada tahun 1892. Kemudian Mogek Langit yang kedua itu diemban oleh anaknya kandungnya sendiri, yaitu kakek saya atau ayah daripada ayah saya yang bernama Mat Sali, yaitu pada tahun 1892 sampai dengan 1942 kakek saya meninggal dunia. Ini pada zaman pemerintahan Jepang. Ini meninggal dunia di sana. Kemudian pada waktu itu setelah beliau meninggal dunia, digantikanlah oleh sepupunya yang bernama Haji Muhammad Ali. Inilah sepupu daripada Mat Sali, yaitu Haji Muhammad Ali. Yaitu digantikanlah oleh Haji Muhammad Ali pada tahun 1942 sampai 1950. Haji Muhammad Ali ini juga sebagai faktanya bisa kita lihat sekarang, jadi cucunya ada yang sebagai ulama, yaitu Ustadz Saukani. Ini adalah termasuk cucu daripada Haji Muhammad Ali, yang mana Haji Muhammad Ali ini ayah daripada ibu Ustadz Saukani, yaitu Ustadz Kondang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang baru meninggal beberapa waktu yang lewat, belum sampai, lebih kurang setahun yang lewat. Nah ini masih cucu daripada Mogek Langit yang ketiga, begitu.
Nah, setelah Haji Muhammad Ali meninggal, itu digantikanlah oleh itu namanya kami panggil Pak Tu Abdul Muin. Nah, itu Pak Tu Abdul Muin ini tahun 1971 sampai 1988. Kemudian diulang lagi kan? ya, Dari yang Marah Husin tadi belum itu. bukan. Itu yang ketiga itu Haji Muhammad Ali kan. Yang keempat ini yaitu Nini Marah Husin. Marah Husin tahun 1950 sampai dengan 1971. Yang kelima dibawakan oleh Abdul Muin, yaitu pada tahun 1971 sampai 1988. Kemudian yang keenam dibawakan oleh Syafi'i, yaitu tahun 1988 sampai dengan 2002. Yang ketujuh dibawakan oleh Nasrul tahun 2002 sampai dengan 2021. Moget Langit berikutnya yang ke-8 dibawakan oleh Yufrizal tahun 2021 sampai dengan 2022. Kemudian yang terakhir yang ke-9 yaitu Abdurrahman, yaitu ini diangkat pada tahun 2022 sampai dengan sekarang. Ini dibawa oleh Abdurrahman. Ini yang saya ketahui. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa jabatan Moget Langit ini dari yang pertama sampai yang kedua itu dari ayah. Ya, dari ayah turun ke anak gitu. Kemudian selanjutnya berubah dari mama ke kemenakan. Ya. Ya. Oke, pemirsa, untuk sementara itulah dulu yang bisa kami sajikan. Kita tunggu podcast selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.